Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon mahasiswa yang saya cintai, hari ini kita mulai kuliah dan kita akan membahas tentang masalah akidah Islam yang hari ini harus kita coba untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Baiklah, mari kita mulai kuliah kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita berbicara tentang hal-hal yang lebih mendasar. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang kenapa kita harus belajar akidah Islam. Kenapa kita harus mengetahui akidah Islam. Akidah itu apa sih? Nah, disinilah kemudian saya ingin memberitahukan pada Anda bahwa ketika orang bicara akidah itu bicara tentang keyakinan, yaitu keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, yang semua itu bersifat mengikat dan mengandung perjanjian yang kemudian melahirkan komitmen bagi diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena keyakinan yang tumbuh di dalam hati. Nah, ketika kita bicara akidah, itu bicara tentang kebenaran yang sifatnya aksiomatik. Kebenaran yang diterima oleh setiap manusia dengan keyakinan penuh dan akan menjadi landasan bagi setiap orang untuk beramal. Sehingga ketika kita berakidah artinya kita keyakinan, dan keyakinan itulah yang kemudian menjadi pijakan kita untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sehingga ketika kita meyakini sesuatu kemudian melahirkan tindakan tertentu, maka keyakinan itulah yang kemudian membuat tindakan kita menjadi sebuah tindakan yang kita sadari, atau sebaliknya menjadi orang yang tidak melakukan tindakan karena tindakan itu menjadi tindakan yang seharusnya tidak terjadi, tidak kita lakukan. Satu contoh yang paling mudah, ketika kita mau berbohong atau mau bersikap jujur. Kenapa kita harus tidak berbohong dan kita harus berkata jujur? Maka kita akan mengatakan bahwa bohong itu dosa. Sementara jujur itu melahirkan pahala. Maka karena keyakinan kita bahwa kebohongan itu akan melahirkan dosa, kita jauhi. Karena keyakinan kita bahwa kejujuran itu akan mengakibatkan kita berpahala, kemudian kita lakukan. Dan inilah yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah itu dimulai dengan apa yang disebut dengan sidik kejujuran. Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi. Kamu semua harus bersikap jujur dan bahkan harus memelihara sifat jujur dan membangun sikap sehingga menjadi sifat yang melekat pada diri Anda. Kenapa? Rasulullah menegaskan, fa inna sidqa, karena pada akhirnya kejujuran itu yahdi ilal bir, akan mengarahkan kita semua itu pada kebaikan. Jadi kejujuran itu akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan itu disebut albir. Albir itu adalah sesuatu yang baik yang mencakup semua hal. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan yang terakumulasi itu akan mengakibatkan kita berpeluang untuk masuk surga. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah itu menekankan arti penting kejujuran. Ya, kejujuran itu harus kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang perlu menjadi sikap dan perilaku, yang pada akhirnya membentuk menjadi satu hal yang melekat di dalam hati, dan pada saatnya menjadi sifat yang melekat yang akan secara otomatis melahirkan tindakan demi tindakan. Bahkan dikatakan akan menjadi akhlak, yaitu sesuatu yang menetap di dalam hati yang akan mendorong diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ketika kejujuran itu sudah menjadi sifat yang melekat pada diri orang, maka orang itu disebut dengan as-siddiq, orang yang punya sifat jujur, yang karena sifat itulah kemudian orang itu akan selalu berkata jujur,
bertindak dengan tindakan yang jujur dan tidak akan pernah mau berbohong, karena apa yang dilakukan itu adalah apa yang selaras dengan kata hatinya. Nah, selanjutnya Rasulullah itu betul-betul mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wal kadhiba. Sebaliknya, ayo hindarkan diri Anda dari kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena setiap kebohongan itu akan bermuara pada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, keburukan-keburukan yang terakumulasi itu akan melahirkan dosa, dan dosa-dosa itulah yang akan mengakibatkan kita masuk neraka. Nah, orang yang punya sikap tidak jujur atau suka berbohong, itu pada akhirnya akan menjadi orang yang suka berbuat tidak baik. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu akan mengakibatkan kita berdosa, dan akumulasi dari dosa itu akan mengakibatkan kita masuk neraka. Apalagi ketika kebohongan itu sudah menjadi sifat yang melekat pada diri orang sehingga disebut dirinya menjadi al-kadzdzab, seorang pembohong, maka orang itu akan serta-merta terus berbuat sesuatu dengan kebohongan demi kebohongan, dan pada akhirnya karena kebohongan yang dia miliki, yang dia lakukan, dia akan menjadi orang yang suka berbuat tidak baik, dan ketika orang itu berbuat tidak baik maka dia akan berdosa, dan akumulasi dari dosa yang dia miliki yang melekat pada dirinya itu akan mengakibatkan dia akan berpeluang atau berpotensi masuk neraka. A'udzubillah min dzalik. Jadi ketika kita belajar akidah itu belajar tentang sesuatu yang pada saatnya menjadi keyakinan bagi diri kita, yang keyakinan itu tersimpul kokoh di dalam hati, mengikat diri kita, dan seolah-olah kita punya komitmen setelah itu, dan pada saatnya kita terima sesuatu yang benar dari Allah dan Rasulnya sebagai sebuah kebenaran yang akan kita jadikan sebagai pijakan untuk beramal, dan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa ketidakbenaran kita yakini sebagai ketidakbenaran, dan pada saatnya kita tidak mau buat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga semua yang menjadi landasan kita di dalam beramal itu adalah sesuatu yang betul-betul datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita menjadi orang yang beriman yang pada akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang baik dan akan mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, inilah para mahasiswa apa yang seharusnya kita pahami dari pengertian akidah yang paling mendasar. Nah, selanjutnya, dari mana kita tahu benar dan salah, baik dan buruk itu? Tentu saja sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang terkumpul, yang tersusun menjadi satu mushaf, yang pada saatnya semua itu adalah sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran dan menjadi sumber bagi kita untuk menemukan kebenaran yang harus kita yakini sebagai sesuatu yang benar, dan pada saatnya akan melahirkan tindakan. Demikian juga ada Sunnah. Nah, Sunnah itu adalah perilaku Nabi, baik perilaku dalam arti ucapan atau perilaku dalam arti tindakan, atau sikap-sikap Nabi yang disebut takrir, yang disebut ketetapan, yang pada saatnya akan menjadi pijakan kita untuk beramal, dan pada saatnya apa yang dikatakan benar oleh Al-Quran dan Sunnah itulah yang harus kita katakan benar. Sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sesuatu yang salah, itu yang harus kita katakan yang salah. Sesuatu yang dikatakan baik oleh Al-Quran dan Sunnah itulah sesuatu yang harus kita katakan baik. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dikatakan buruk oleh Al-Quran dan Sunnah harus kita katakan buruk. Dan pada saatnya menjadi pijakan kita untuk beramal, dan sumber akidah Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah ini yang akan bisa menjadikan diri kita semakin mantap untuk menjalankan syariat Islam. Nah, jadi para mahasiswa, tentu saja kita harus tahu bahwa pada saatnya kita harus mengerti bahwa tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang benar dan meyakini sesuatu yang benar. Demikian juga tidak mudah untuk mendapatkan ketentuan tentang sesuatu yang baik dan melaksanakan sesuatu yang baik itu. Semua itu akan menjadi sesuatu yang penuh dengan kesulitan ketika kita harus berproses menjadi orang yang menemukan kebenaran, menemukan sesuatu yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, dan pada saatnya menjadi pijakan kita untuk beramal.